Bapak Ibu, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita. Selamat pagi. Kami sapa dari tempat ini, dari gereja ini, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Dan kami harapkan kita boleh bersemangat, ya. Walaupun dengan kondisi yang ada pada saat ini, kita ibadah di rumah, tapi kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Satu hati, satu jiwa, satu roh, untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari yang di rumah dan bersama-sama dengan kami katakan amin. Haleluya. Baik, kita boleh berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, kita jemput, kami menjemput saudara untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membawakan ibadah ini di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Bapa boleh menghantarkan kami masuk di awal bulan April ini, ya Allah. Kami berterima kasih sepanjang bulan Maret Engkau menjagai kami, Engkau mengawal kami, Engkau menuntun kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami boleh masuk mengawali dalam bulan April ini, kami tidak akan takut dan khawatir, karena ada Tuhan, karena ada Allah. Janji-janji firman-Nya ya dan amin dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah gunung batu kekuatan dan mazmur kami. Kami percaya Tuhan, lewat ibadah live streaming ini, kami diberkati. Kami diberkati. Di rumah kami masing-masing Kau melawat kami. Menjamah setiap kami ya Allah. Menjamah setiap kami ya Tuhan. Menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati lawatan Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat nyanyian penyembahan kami, bahkan lewat firman-Mu yang akan ditaburkan. Biarlah itu semakin membuat kami semakin merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Terpuji Engkau selama-lamanya. Bagimulah hormat, pujian dan syukur kami Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Salam Bapak Ibu semua. Mari kita masih berdiri. Saya melihat masih ada yang duduk. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan kami di sini. Semua kita boleh berdiri bersemangat untuk memuji-puji nama Tuhan. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dong kepada saudara yang ada di kiri kananmu. Mungkin ada opungmu di sebelah kiri kananmu. Amin. Katakan opung, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Puji-pujian bagi Allah kita. Hey. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami dan mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada
goncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah pergi, tak berhingga. Katakan, ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang. Katakan, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Katakan dengan iman percaya, kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah gunung batu kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu masih kuat menyembah Tuhan. Saya melihat dari sini masih ada yang kurang semangat, yang kurang semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Padahal Dia adalah gunung batu kita. Mari Bapak Ibu semua, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Kita tutup mata dan menenangkan hati kita menyembah Tuhan. Bapa, kami datang menyembah. Haleluya.
katakan, saat ku lemah, saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Kami menyembahmu, Kau hebat dan perkasa. Engkau Allah yang luar biasa, ya Tuhan. Kau mengatakan tak usah kami cemas, tidak usah kami takut dan khawatir, karena ada Tuhan. Janji-janji firman-Mu ya dan amin bagi kami. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa. Mari sembah Tuhan bersama-sama Bapak Ibu. Angkat tanganmu.
kuasa, Allah kami yang hebat, Allah kami yang ajaib, yang kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Bersamamu ya Bapa kami lewati hari-hari kami. Dan ketika kami bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan dibuktikan bagi hidup kami. Bersamamu Bapa, katakan ku lewati semua. Teguhkan hati kami, Engkau yang berkenan. Anugerah-Mu besar bagi kami. Melimpah. Oh, haleluya. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati kita katakan, saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu yang ada di rumah, bersamamu, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, bersamamu kami lewati hari-hari kami, dan tidak ada kata takut, tidak ada kata khawatir dan cemas, sebab bersama dengan Tuhan, bersama denganmu kami tenang ya Allah, dan kami kuat karena ada Allah yang menyertai kami. Katakan, kami kuat karena ada Allah yang menyertai kami. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan.
Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam ibadah raya CWS Karisma Family. Saya berharap jemaat yang saya kasihi di rumah dimanapun Anda berada saat ini, semua dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan mengalir di tengah-tengah kita hari ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita telah memasuki bulan baru, yaitu bulan April, dengan sebuah tema yang sangat luar biasa. Saya ingin menyampaikan tema kita di bulan ini berbicara tentang mengerti belas kasihan Allah dan kemurahan Allah. Dan itu jugalah tema khotbah saya pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebetulnya kata belas kasihan dan kemurahan itu sangat mirip. Sepertinya tidak ada perbedaan. Bagaimana kita bisa diberkati dari belas kasihan Allah dan apa arti kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, belas kasihan dan kemurahan adalah dua area tindakan dari kasih karunia Allah yang memampukan seseorang melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya dengan kekuatannya sendiri. Dengan arti yang lain, bahwa belas kasihan dan kemurahan Allah adalah mujizat dari Allah yang memberikan orang itu sesuatu yang tidak pernah ia impikan sebelumnya. Kemurahan Allah adalah kehendak Allah. Bahwa Allah punya kebaikan hati yang luar biasa yang ingin Dia bagikan kepada manusia. Nah, itu menjelaskan kerinduan dan keinginan Allah untuk berbuat baik bagi manusia, bagi saya dan bagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengkoordinasi semua yang terjadi di sekeliling manusia agar berjalan dengan baik untuk kebaikan kita bersama. Sekalipun banyak persoalan, masalah, tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi dari pandemi COVID-19, wabah corona yang sedang melanda dunia hari ini, membuat banyak orang mengalami ketakutan, membuat banyak orang mengalami kekhawatiran. Dan hari ini, saya mengajak jemaat Tuhan, di balik peristiwa ini, kita mengerti belas kasihan Allah dan kemurahan Allah. Ini adalah sesuatu dimensi yang supranatural yang tidak dapat dibayangkan dari sifat Allah. Itu adalah taraf kebaikan yang aktif, yang tidak dapat dipahami oleh pemikiran manusia, yang tidak dapat dihitung dengan rumus matematika, atau ilmu pasti, atau dijelaskan oleh logika. Kalau seseorang sudah menerima belas kasihan dan kemurahan Allah. Ketika seseorang menikmati kemurahan dan belas kasihan Allah, ia bisa menyebut dirinya sebagai orang yang berhasil, seorang yang sukses. Kemurahan Allah menghasilkan berkat-berkatnya. Kita dibawa kepada berkat-berkat yang berkelimpahan. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, isi dari khotbah saya, Alkitab telah berkata bahwa orang Israel mendapatkan kemurahan Allah. Mereka menjadi bangsa yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Mereka sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan dan Tuhan mengasihi mereka. Dan ada satu tokoh yang sangat luar biasa juga di dalam Alkitab. Bagaimana Allah memanifestasikan kasih-Nya, kemurahannya yang sangat besar sekali kepada pribadi ini. Tuhan sedang menunjukkan kebesarannya. Setiap kali seseorang mendapatkan kemurahan di dalam Alkitab, Allah menunjukkan kemurahan itu dan belas kasihan itu kepada orang tersebut. Nah, saya ingin mengajak jemaat Tuhan mengerti yang namanya belas kasihan dan kemurahan Allah. Yang pertama, poin saya pada pagi hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan kemurahan dan belas kasihan secara otomatis ditempatkan di atas orang-orang lain. Ia akan menonjol di antara orang banyak dan berbeda. Contohnya, bagaimana kemurahan Allah mempengaruhi kehidupan tokoh Alkitab ini? Kita mengenal yang namanya Musa.
Tadi saya katakan bahwa orang-orang Israel sudah mendapatkan kemurahan sebagai umat pilihan dan kesayangan Tuhan. Hari ini kita belajar dari seorang Musa. Pertama, Alkitab menulis bahwa Musa adalah seorang yang sangat hebat. Ia adalah salah satu perwujudan belas kasihan dan kemurahan Allah. Selama 40 tahun, Musa adalah seorang yang terbuang. Ia harus meninggalkan tempat ia dilahirkan dan dibesarkan karena telah membunuh seorang Mesir. Mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 11 ayat 3. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, perhatikan bagaimana kisah Musa diceritakan di dalam Alkitab. Ia seharusnya dihukum mati atas kejahatan yang telah diperbuatnya atau dilakukannya, karena ia telah membunuh seorang Mesir. Dan pada akhirnya dia melarikan diri ke tanah Midian. Dalam masa-masa sulit di tanah Midian, di dalam kehidupan Musa, Allah memberikan kemurahan dan situasinya berubah secara drastis. Di tempat musuh memburu Musa, ia menjadi lebih terkenal dari Firaun sendiri. Kemurahan Allah membuat situasi itu berubah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kemurahan tidak bisa dijelaskan. Itu adalah sesuatu yang mendalam dan mendasar, mengalahkan logika, lebih luas daripada pemikiran manusia, menghapuskan semua halangan dan rintangan. Kemurahan membuka semua pintu, sementara tetap tertutup bagi orang lain. Dari kisah Musa ini, kita belajar bagaimana belas kasihan dan kemurahan Allah begitu besar sekali diberikan kepada seorang yang bernama Musa. Dari peristiwa ini juga kita belajar dua dimensi kemurahan hati Allah. Kemurahan Allah mempunyai dua dimensi seperti pedang bermata dua. Dua dimensi tersebut sangat bertolak belakang, tidak berhubungan satu dengan yang lain, dan berlawanan satu dengan yang lain. Kita mundur sebentar di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semuanya. Musa lahir dan diselamatkan. Dalam masa-masa sulit di kehidupan Musa, Allah memberikan kemurahan dan situasinya berubah secara drastis ketika Musa sudah menerima belas kasihan dan kemurahan Allah. Di tempat musuh memburu Musa, ia menjadi lebih terkenal dari Firaun sendiri. Tadi sudah kita baca di dalam Keluaran 11 ayat yang ketiga. Bagaimana orang-orang Mesir melihat Musa dan mengeluhkan Musa. Dia menjadi seorang pribadi yang sangat terkenal sekali. Kemurahan Allah membuat situasi ini berubah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau seseorang sudah menerima belas kasihan dan kemurahan Allah, hidupnya berubah. Dia ditempatkan di atas orang-orang lain, dan ia akan menonjol di antara orang banyak dan berbeda. Nah, kemurahan ini tidak bisa dijelaskan. Itu adalah sesuatu yang mendalam dan mendasar, mengalahkan logika, lebih luas daripada pemikiran manusia, menghapuskan semua halangan dan rintangan. Kemurahan membuka semua pintu, sementara tetap tertutup bagi orang lain. Dari peristiwa ini, kita belajar dua dimensi kemurahan Allah. Kemurahan Allah mempunyai dua dimensi seperti pedang bermata dua. Dua dimensi tersebut sangat bertolak belakang, tidak berhubungan satu dengan yang lain, dan berlawanan satu dengan yang lain. Mari kita buka Alkitab kita
dari kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalam dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemurahan Allah mempunyai 2 dimensi saya katakan tadi. Perhatikan di sana, rencana Allah dalam kehidupan Musa sepertinya aneh. Sangat menarik melihat Musa mendapatkan kemurahan Allah pada waktu ia dilahirkan. Tetapi tiba-tiba kehidupan bayi itu ada dalam bahaya. Mungkin kita gagal untuk mengerti mengapa Allah membiarkan Musa dilahirkan dan dijaga waktu musuh akan membunuhnya. Apakah itu belas kasihan atau kemurahan Allah juga? Musa dibesarkan di rumah orang lain, bukan di rumahnya sendiri. Sepertinya Musa dibiarkan di sungai menunggu kesempatannya untuk hidup. Nah, di sini sulit kita untuk mengerti di mana belas kasihan dan kemurahan Allah. Sementara persoalan dan masalah justru dihadapi Musa pada waktu dia masih dalam bayi yang baru lahir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan ada 2 dimensi dari belas kasihan Allah. Dan dimensi pertama, belas kasihan Allah berarti Allah ingin menguatkan dan memberkati Anda. Allah ingin mengelilingi Anda dengan kemurahannya. Dan dimensi yang kedua adalah ketika Allah memilih seseorang dengan memberikan kemurahannya, orang tersebut secara otomatis menjadi musuh dari iblis yang ingin membuat ia menjadi sasaran lalu menyerangnya. Iblis sadar orang itu membahayakan, maka iblis tidak akan menyia-nyiakan setiap kesempatan untuk mencoba mengalahkan dan menghancurkannya. Dan itu yang dialami oleh Musa. Pada waktu ia dilahirkan, dia ingin dibunuh juga. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, poin saya yang kedua adalah dalam belas kasihan dan kemurahan Allah selalu ada jalan keluar. Amin. Bagaimanapun kuatnya serangan iblis, kasih karunia akan selalu tinggal dalam orang tersebut. Karena Allah memberkati, Allah menguatkan, Allah mengelilingi kita dengan kemurahannya. Karena itulah dalam kasih karunia Allah selalu ada jalan keluar. Meskipun Firaun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki, begitu mereka dilahirkan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan yang luar biasa adalah Musa diselamatkan. Pertanyaan adalah, mengapa Musa tidak berada di antara bayi yang dibunuh pada waktu itu? Ini menjadi pertanyaan kita. Saya hanya bisa jawabnya, kasih karunia Allah menyelamatkannya dari kematian. Kemurahan Allah menuntun putri Firaun ke sungai dan menaruh kerinduan dalam hatinya untuk membawa bayi itu masuk ke dalam istana dan membesarkannya. Itulah yang disebut kemurahan Allah. Belas kasihan Allah menyelamatkan dia dari kematian. Kemurahan Allah menuntun putri Firaun untuk membawa dia dari sungai masuk ke dalam istana. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Belas kasih Allah tidak bisa dipenuhi tanpa adanya perjuangan. Tidak akan berjalan tanpa adanya hambatan. Belas kasihan Allah dalam kepenuhannya akan memberikan kekuatan kepada kita. Waktu kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Waktu ada orang yang membenci kita, Tuhan memberikan kasih yang besar dalam hidup kita. Ketika ada sifat-sifat jahat di sekeliling kita, kita berbeda dari mereka karena ada kebaikan Allah dalam hidup kita. Itulah belas kasihan dan kemurahan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Seperti kegelapan yang tidak bisa melawan terang, kejahatan iblis juga tidak bisa mengalahkan terang. Terang Allah di dalam belas kasihan dan kemurahan Allah. Belas kasihan dan kemurahan selalu berusaha untuk mencari jalan. Meskipun sepertinya tidak ada jalan agar bisa menolong kita mencapai tujuan akhir kita. Perhatikan bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa menolong Musa keluar dari zona yang sangat sulit sekali. Dari zona yang sangat berbahaya sekali. Dari keadaan yang sangat menderita sekali. Dan Tuhan bebaskan dia. Tuhan selamatkan dia. Saya percaya kasih, belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang sama Tuhan berikan atas kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Pintu yang tertutup akan tetap menjadi pintu yang tertutup bagi mereka yang hidup jauh dari belas kasihan Allah. Namun Allah sendiri membuka pintu bagi mereka yang telah mendapatkan kemurahannya. Amin. Tuhan membuka pintu-pintu kemurahan atas kita. Kita percaya bahwa Dia Allah yang mampu membuka jalan meskipun harus menembus tembok sekalipun. Dan itu yang kita lihat dari peristiwa bagaimana Tuhan mencurahkan belas kasihannya dan kemurahannya atas seorang pribadi yang luar biasa yang bernama Musa. Tuhan menguatkan dia, Tuhan memberkati dia, Tuhan mengelilingi dia dengan kasih karunia. Dan Tuhan memberikan jalan keluar yang sangat hebat, yang sangat luar biasa kepada Musa. Bapak, Ibu, saudara kasih oleh Tuhan, belas kasihan dan kemurahan Allah mempengaruhi seseorang dengan cara yang sangat unik dan sangat luar biasa sekali. Perhatikan, seharusnya Musa dilahirkan dan dibesarkan di Mesir sebagai budak. Musa dilahirkan dan dibesarkan di Mesir sebagai orang yang terjajah. Musa yang seharusnya dilahirkan dan dibesarkan di Mesir sebagai orang yang menderita, yang akan mengalami penderitaan terus-menerus. Tapi lihat, kemurahan Allah telah membuka jalan baginya dan ia dibesarkan dalam keluarga kerajaan sebagai anak dari putri Firaun, sebagai seorang pangeran. Ini yang luar biasa sekali, dimensi yang sangat supernatural. Siapa yang sanggup mengerjakannya? Hanya Allah yang sanggup mengerjakannya. Bapak, Ibu, saudara kasih oleh Tuhan. Kehidupan Musa berubah drastis. Kalau kita menerima belas kasihan dan kemurahan Allah, itu akan mengubah situasi secara drastis. Amin. Bapak, Ibu, saudara kasih oleh Tuhan. Perhatikan orang Mesir mencari kesempatan untuk membunuh Musa. Kerinduan Firaun juga sama. Karena ia ingin melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan untuk Musa. Karena pelanggaran dan kesalahan Musa. Bahkan karena kebenciannya kepada Musa juga. Tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada Musa. Saya percaya di dalam jemaat Tuhan di tempat ini, pada waktu kita mengalami situasi sulit, pada waktu kita mengalami banyak goncangan, banyak tantangan, mungkin Anda berkata atau bertanya, mengapa itu terjadi pada kita? Mengapa itu terjadi pada saya? Mengapa tragedi ini terjadi kepada keluarga saya? Mengapa musibah ini terjadi di dalam kehidupanku? Mengapa anak saya tidak berubah kelakuannya? Semakin nakal atau semakin jahat? Mungkin ada anak-anak yang menjadi penjahat atau pencandu narkoba. Mengapa penyakit ini ada saat ini? Mengapa COVID-19 sedang mewabah saat ini? Dan lain-lain sekali banyak pertanyaan di tengah-tengah kesulitan, kesusahan yang sedang dihadapi oleh manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk memindahkan perhatian kita, fokus kita, bukan kepada masalahnya, tapi kita memindahkan fokus kita, perhatian kita kepada belas kasihan dan kemurahan Allah. Belas kasihan dan kemurahan Allah sedang bekerja dalam hidup kita.
Dia akan membuka jalan atas segala persoalan dan masalah yang kita hadapi. Seperti dia membuka jalan atas situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Musa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan menguatkan, Tuhan memberkati, Tuhan mengelilingi dengan kemurahannya. Tak ada satu kuasa pun yang bisa menyentuhnya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Yang ketiga dan yang terakhir, kita mengerti belas kasihan dan kemurahan Allah. Saya mengatakan, tidak peduli dimanapun Anda berada, dan dalam situasi apapun juga, ingat, belas kasihan Allah akan mengangkat, melindungi, dan menjaga Anda. Belas kasihan Allah akan membuat Anda besar, bahkan di hadapan musuh Anda sekalipun. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tertarik dengan sebuah peristiwa yang dialami oleh tokoh Alkitab yang lain, yang bernama Daniel. Camkanlah ini. Setiap kali iblis menyerang saudara, itu berarti Allah sedang membentangkan kemurahannya atas Anda. Dan belas kasihan Allah selalu menjadi hasil akhirnya. Amin. Bukti pertama dari datangnya kemurahan Allah sering sekali adalah permasalahan. Sering sekali adalah serangan-serangan atau tekanan-tekanan yang tidak kita sukai. Seperti yang dialami oleh Daniel. Mari kita lihat di dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat 9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ini hal yang sangat menarik sekali. Di satu sisi, Allah telah membawa Daniel ke dalam belas kasihan. Tapi di sisi yang lain, ia adalah seorang tawanan. Belas kasihan dan kemurahan Allah dia terima. Di sisi yang lain, dia menjadi seorang tawanan. Bagaimana Allah bisa membiarkan Daniel ditawan meskipun ada kemurahannya? Ini yang sangat menarik sekali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Dan ini menjadi rema bagi kita. Dan mempersiapkan diri kita untuk menerima belas kasihan dan kemurahan Allah. Supaya kemurahan dan belas kasihan Allah tidak meninggalkan saya dan saudara. Daniel melakukan apa yang bisa ia lakukan supaya belas kasihan Allah tidak meninggalkannya. Apa yang dilakukannya? Firman Tuhan berkata, ia hidup dalam kehidupan yang suci dan murni. Bahkan menolak makanan dari meja raja. Dia memilih untuk mengisi dirinya dengan firman Tuhan. Wow, kehidupan sangat luar biasa sekali. Adakah di antara kita mengisi kehidupan kita sehari-hari dengan firman Tuhan? Perhatikan apa yang dilakukan oleh Daniel. Daniel berjalan bersama Tuhan. Dan sebagai hasilnya, ia menjadi seorang Perdana Menteri di negeri asing. Ketika belas kasihan dan kemurahan Allah diberikan kepada seseorang, dia menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi orang yang lebih maju. Dia menjadi orang yang lebih menonjol. Dia orang yang lebih diberkati daripada orang lain. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Tidak peduli dalam kondisi keadaan apapun hari ini yang Anda alami. Anda yakin ketika Anda menerima belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu akan mengubah kehidupan Anda. Dan kehidupan Anda adalah kehidupan yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Ini yang sangat menarik sekali. Tidak peduli dimanapun Anda berada dalam situasi apapun juga, belas kasihan Allah akan mengangkat, melindungi, dan menjaga Anda. Belas kasihan Allah akan membuat Anda besar, bahkan di hadapan musuh Anda. Dan itu yang terjadi di dalam diri Daniel. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada tantangan, ada perjuangan bagi Daniel. Dia terus berlanjut perjuangannya.
walaupun dia sudah menerima belas kasihan dan kemurahan Allah, dia masih tetap berjuang sama seperti kita. Hari ini kita menerima belas kasihan dan kemurahan Allah, kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap bergerak maju, saudara kasih oleh Tuhan. Sekalipun posisi Daniel pada waktu itu jabatannya sudah tinggi sekali, dia menjadi Perdana Menteri di negeri asing. Tapi perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena ia menolak untuk berhenti menyembah dan berdoa kepada Allah, ia dilemparkan ke lubang singa. Apakah itu bisa disebut juga sebagai belas kasihan dan kemurahan Allah? Tentu bisa. Lihat, hadirat Allah ada dalam Daniel. Meskipun ia ada di sana, di dalam lubang singa, lihat bahwa kuasanya dinyatakan dalam cara yang sangat hebat sekali. Allah menguatkan dia, Allah memberkati dia, Allah melindungi dia. Amin. Itulah belas kasihan dan kemurahan Allah. Singa-singa tidak merobek tubuh Daniel, karena para malaikat telah menutup mulut singa-singa itu. Pada waktu orang-orang di luar mengetahui apa yang terjadi, wah, ini menjadi berita yang sangat gempar sekali. Orang-orang mulai berubah. Apa yang terjadi? Orang-orang mulai berdatangan. Dan mereka mengatakan menjadi pengikut Allah. Pengikut Allah Daniel. Di mana Allah Daniel yang sangat dia sembah, yang dia puja, yang dia datangi setiap hari. Orang-orang juga datang dan menyembah Allah yang sama. Perhatikan, singa-singa tidak merobek-robek tubuh Daniel, karena para malaikat telah menutup mulut singa-singa itu. Pada waktu orang-orang di luar mengetahui apa yang terjadi, mereka semua menjadi pengikut Allah. Allahnya Daniel, Allah yang disembah oleh Daniel. Orang datang berbondong-bondong dan menyembah Allahnya Daniel. Wah, luar biasa sekali. Setiap kali Allah mengaruniakan belas kasihan dan kemurahannya kepada Anda, pintu telah dibuka bagi Anda. Amin. Pintu telah dibukakan bagi kita semuanya. Lihatlah, tangan Allah menjadi nyata dalam semua yang Anda lakukan, dan menjadi bukti bahwa Allah memberkati Anda. Seperti Allah memberkati Daniel, demikian juga Allah akan memberkati Anda. Selama Anda berjalan dengan Allah dan tinggal dalam kemurahannya, meskipun hidup Anda sepertinya berantakan, Anda bisa yakin kalau tangan kasih karunia-Nya ada atas Anda, atas kita semuanya. Inilah cara kemurahan Allah bekerja. Ibarat seperti terang, seperti lampu sorot, lampu yang khusus, yang menyorot tajam sekali. Seperti itulah belas kasihan dan kemurahan Allah, membuat seseorang bersinar, sementara orang lain tidak nampak. Ia terlihat lebih maju daripada orang lain. Kemampuannya bertambah, hikmatnya bertambah, kecerdasannya bertambah, berkatnya bertambah. Tuhan memberi peningkatan di dalam hidupnya. Kalau seseorang sudah menerima belas kasihan dan kemurahan Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang-orang yang ingin menghancurkan Daniel mulai tidak berdaya. Perhatikan, ia adalah seorang pemenang, dan ia mendapatkan semua itu karena kemurahan dan belas kasihan Allah. Amin. Hal yang sama juga terjadi kepada Yusuf. Kalau kita bisa lihat di dalam Kejadian 39, bahkan kepada Maria juga. Ketika mereka menerima belas kasihan Allah, hidup mereka sangat berbeda sekali, berubah sekali. Mereka menjadi orang-orang yang lebih menonjol, lebih tampil beda, lebih daripada orang lain, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya percaya, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika Anda menerima belas kasihan dan kemurahan Allah, Anda adalah orang-orang yang berbeda. Anda adalah orang-orang yang lebih maju. Anda adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Anda adalah orang-orang yang lebih menonjol lagi di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati Anda. Kebenaran yang utama yang ingin saya sampaikan, dan sekaligus saya tutup, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, khotbah ini. Apa yang disebut dengan belas kasihan dan kemurahan Allah,
Itu adalah mujizat dari Allah yang memberikan sesuatu yang tidak pernah diimpikan seseorang sebelumnya. Kemurahan membuka setiap pintu sementara tetap tertutup bagi orang lain. Ingat bahwa kemurahan Allah dalam kepenuhannya memberikan kekuatan, memberikan kasih, memberikan kebaikan yang sangat luar biasa sekali. Setiap kali Allah mengaruniakan kemurahan dan belas kasihannya kepada Anda, pintu-pintu terbuka bagi Anda. Meskipun dunia Anda sepertinya sudah hancur, berantakan, Anda bisa yakin kalau Anda ada di dalam tangan kasih-Nya. Pada waktu kasih karunia Allah datang dalam kehidupan seseorang, ia akan terus bertambah dan sukses dalam segala hal. Hanya karunia dan belas kasihan Allah, kemurahan Allah yang membuat kita berhasil, saudara-saudara kasih Tuhan. Pada waktu kasih karunia Allah datang dalam kehidupan seseorang, ia akan terus bertambah dan sukses dalam segala hal. Dia bertambah hikmatnya, dia bertambah kecerdasannya, dia bertambah pengetahuannya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Dan lihatlah apa yang terjadi kepada dua tokoh ini. Bagaimana Musa begitu dicintai oleh bangsa Israel. Bahkan bukan hanya bangsa Israel, ada juga bangsa Mesir yang mencintai dia. Bahkan seperti Daniel juga, dia disukai oleh banyak orang. Sekalipun ada orang-orang yang membenci dia, tapi banyak orang yang berbalik dan datang kepada dia. Itu semua karena belas kasihan dan kemurahan Allah. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang sungguh memberkati kami. Kami mengerti belas kasihan dan kemurahan Allah. Ketika belas kasihan dan kemurahan Allah kami terima, kami percaya perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan telah dinyatakan dalam hidup kami. Pintu-pintu yang tertutup menjadi terbuka bagi kami. Itu semua karena belas kasihan dan kemurahan Allah. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan meneguhkan mereka. Hari ini ya Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat Indonesia ya Tuhan. Kami katakan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Saat ini Indonesia sedang menghadapi wabah corona ya Tuhan yang sedang melanda negeri kami ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan atas negeri kami ini ya Tuhan. Pulihkan dan sembuhkanlah negeri kami ini ya Tuhan. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Berkatilah presiden kami dan wakil presiden dan semua jajarannya ya Tuhan. Bahkan tim medis ya Tuhan yang menangani korban jatuhnya dari wabah ini ya Tuhan, kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, sertailah mereka ya Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkati dan pulihkan Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati gereja-Mu dimanapun ya Tuhan berada. Saat ini biarlah gereja-Mu mewartakan kabar baik ya Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Gereja-Mu mengalami penuaian, gereja-Mu mengalami kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat CWS Karisma Family dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah atas seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Diberkati mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, keluarga-keluarga, para suami dan istri diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah segala hal dalam kehidupan mereka. Berkat kebesaran dan kemurahan Tuhan mengalir dan dilimpahkan atas seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari setiap kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya.
yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin.